Indosiar Mania dan Magic Fivers. Balik lagi sama Miss Magic yang mau ajakin Magic Fivers ikutin cerita baru Magic Five Season 3 episode 660. Lebih seru, lebih fresh, dan yang pasti lebih menguras perasaan Magic Fivers. Tapi sebelum itu, jangan lupa like, share, comment, and subscribe ya. Episode ini dimulai dari kelanjutannya yang ajak Gibran pergi. Dan diiyain aja sama Stefani. Padahal Stefani kan cemburu Magic Fivers. Miss Magic jadi terharu deh sama Dika dan Rasya yang kompak gitu. Rasya berusaha nenangin Dika yang bingung. Apalagi dia lebih milih Adara. Ini lagi Magic Fivers. Evan jadi ikut-ikutan alihin Aini biar Jo dan Reza gak ketahuan. Ih, gaswat banget ini. Mereka berhasil dapet inisial Jasmine dari loker Dika. Tadi Dika dan Rasya. Sekarang Miss Magic jadi terharu deh lihat Adara yang berusaha jadi tempat curhat Naura. Makanya Adara jadi makin khawatir. Mereka gak tahu aja tuh Magic Fivers kalau Rasya denger obrolan mereka. Sampai-sampai Rasya jadi kecewa sama Naura. Ngapain? Pakai nanya ngapain? Nam, lu inget gak sih? Kita tuh pernah berjanji jangan ada salah satu dari kita tuh yang bohong. Kalaupun lagi ada masalah diceritain baik-baik. Ngapain pakai bohong sih, Nam? Lu lihat lingkaran ini. Gue sama lu tuh sekarang lagi ada di sini. Jadi kalaupun lu senang, gue ikut senang. Dan kalaupun lu lagi sedih, gue juga pasti ikut sedih. Ayolah, Nam, cerita dong. Masa lu harus diem-diem kayak gini sih? Ngapain sih kayak gini? Ra, kita harus janji kalau kita bakal ceritain apapun masalah yang kita punya. Apapun itu. Terserah mau masalah lu apa, pokoknya lu harus ceritain ke gue. Lu tuh saudara satu-satunya yang perempuan buat gue. Ra, gue mau ngejagain lu dan lu juga harus ngejagain gue. Kita jadi harus saling cerita. Nih, lu bayangin ya, lingkaran ini adalah tempat cerita kita satu sama lain. Pokoknya nggak boleh ada yang ditutup-tutupin. Dan lingkaran ini tanda persaudaraan kita dan juga kita harus saling melindungi. Oke? Promise? Ingat kan, Nau? Ingat. Tolong ya, Nau, kasih tahu gue sebenarnya apa yang terjadi. Mata gue, Ra. Gue bingung. Penglihatan gue makin hari makin buruk aja. Setiap gue dapet bayangan, gue cuma bisa ngeliat warna putih sama hitam. Makanya pas seleksi basket, gue selalu salah ngambil kan. Karena itu. Naura. Lu kenapa gak dari kemarin sih ngasih tahu gue? Kalau lu ngasih tahu gue dari kemarin, gak mungkin akan terjadi itu. Kadang, gue tuh takut kalau mata gue makin parah dan selamanya gue gak bisa ngeliat warna kayak gimana. Naura, apa kamu bilang tadi? Selama ini mata kamu nggak bisa ngelihat warna sama sekali. Hah? Rasya. Kamu kenapa sih, Nak? Kamu nggak bilang sama aku? Kamu kenapa sih bohongin aku? Hah? Gak mau aku tahu kalau kamu kenapa-napa. Jangan-jangan selama ini aku udah gak dianggap lagi. Selama ini aku ada terus di sisi kamu. Tapi kamu nggak anggap aku gak sih? Sya, sorry banget tapi aku gak ada maksud kayak gitu. Aku gak kecewa sama kamu. Tuh kan Magic Fivers. Naura berusaha jelasin ke Rasya dan dengerin penjelasan dari Naura. Miss Magic jadi seneng deh lihat mereka yang baikan gini. Sya, aku tuh cuman gak mau bikin kamu khawatir berlebihan. Apalagi kalau aku kasih tahu kamu pasti panik. Terus nanti yang lain juga pada tahu, yang ada pada
Yang ada nanti pada ngurusin aku dan pada khawatir sama aku. Pikiran tadi itu harusnya nggak pernah ada di pikiran kamu, Nau. Kalau kamu kenapa-napa, kamu bilang sama aku, kamu kasih tahu aku. Gini deh, sekarang nggak usah anggap aku pacar kamu. Anggap aku sebagai saudara kamu, Nau. Kita berlima di sini nggak punya siapa-siapa selain satu sama lain. Dan seharusnya bagi sesama saudara kan ngasih tahu sama lain dong, saling ngebantu. Dan aku ini pacar kamu, Nau. Seharusnya aku ini bisa ngelindungin kamu. Maaf ya. Aku tahu aku salah, cuman aku juga pusing. Kamu nyuruh aku tuh yang aneh-aneh, aku disuruh minum daun pisang lah. Jebol aku tiba-tiba diiketin. Aku juga bingung. Aku pusing. Maafin aku juga sayang ya. Aku tahu aku juga salah. Udah kamu minuman yang aneh, ngiketin muka aku tahu aku salah. Dan seharusnya aku ngelakuin hal itu. Harusnya kita cari cara gimana caranya melemahkan kekuatan kamu. Dan kalau emang kita punya masalah, seharusnya kita hadapin, bukan kita hindar. Jangan nangis lagi ya. Miss Magic heran banget deh sama Ito. Hobinya ada-ada aja. Gara-gara tas belanja yang rusak, Ito malah ambil tas yang ada di kamar Reza coba. Di lain sisi, baru aja Jo mau buang shell Dika, tapi malah dilarang sama Jessica. Cuman, gara-gara Jessica nggak bisa bayar Jo lebih mahal dari Reza, mau nggak mau deh shell itu tetap dibuang. Aduh, Miss Magic jadi kasihan sama Jasmine. Ini apa lagi deh Magic Fibers? Kenapa tiba-tiba semua orang nge-freeze dan Naura dapat penglihatan lagi? Tapi tetap aja, Rasya mau bawa Naura ke dokter. Kamu gak apa kan? Hei, Apa? kenapa mata kamu sakit lagi ya? Bukan, tadi aku dapat bayangan. Semuanya jadi merah. Tapi sekarang jadi hitam putih. No, aku takut mata kamu makin marah. Kita ke dokter aja ya. Enggak. Jangan. Bukan itu yang aku butuhin sekarang. Aku juga tadi kayak ngeliat tulisan duri merah. Duri merah. Sama kamu ngeliat semuanya jadi merah gitu. Iya. Apa jangan-jangan masa petunjuk kamu tuh seseorang yang bernama Merah? Ya enggak lah. Masa ke situ? Itu bisa jadi sih. Kira-kira apa ya? No, aku gak mau mata kamu makin parah. Kita ke dokter sekarang ya. Nanti mata kamu makin parah. Yuk. Ya. Tuh kan, Dika jadi sadar kalau shellnya hilang. Apalagi kunci lokernya udah kebuka. Tapi tetap aja, Dika mau jelasin perasaannya ke Jasmine dulu. Aduh, nggak Jessica nggak Reza, sama aja deh. Jessica juga masih nekat buat ngejar-ngejar Reza. Padahal Reza juga ngelakuin hal yang sama ke Jasmine. Ternyata Jasmine nemuin shell yang dibuang lebih dulu Magic Fibers.
Makanya Jasmine marah banget sama Dika. Mereka nggak tahu aja tuh Magic Fivers kalau Jo ngerekam kejadian itu. Ternyata bener Dika yang ngebuang. Jasmine, hey. Lo jahat ya, Dik? Ternyata lo sama kayak Reza. Sama-sama jahat. Lo kenapa harus buang shell ini sih? Lo nggak tahu ya? Ngebuat shell ini tuh butuh perjuangan, Dik. Tangan gue sampai ketusuk-tusuk, tau nggak? Kalau lo mau nolak gue salah buang shell ini, Dik. Lo nggak bisa ngehargain perjuangan orang ya? Buang? Gue gak ada buang sama sekali, Jasmine. Tadi gue emang mau cari di locker, tapi gak ada shellnya. Cukup! Gue gak mau denger apa-apa lagi. Jawaban lo itu udah cukup buat gue. Kalau lo gak mau jadi cowok gue kan? It's okay, fine. Jasmine, dengerin gue dulu. Gue tuh gak ada niat sama sekali kayak gitu ke lu. Apalagi dibuang kayak gitu shellnya. Lo bisa ngomong kayak gitu, Dik. Tapi faktanya kebalikannya. Faktanya, lo yang nyakitin gue. Jasmine! Berhasil. Ntar rekamannya bisa gue jual lagi ke Reza. Biar gue bisa dapet duit lagi. Sambil gue komporin juga. Kan bisa aja si Reza manfaatin rekaman buat permaluin Jasmine di medsos kan. Yes, gue dapet lagi jalan buat cari duit. Setelah uang saku gue gak dikasih sampai lulus nanti. Ini lagi, gara-gara Ito yang gangguin Rembo, Katie jadi marah kan. Gantian deh, malah Ito yang cemburu. Aduh, Magic Fivers. Miss Magic jadi khawatir deh sama keadaan Naura. Apalagi kalau nanti penglihatannya makin buruk. Gimana? Saya temuin sesuatu yang harus secepatnya kamu tahu. Biasanya kehilangan penglihatan akan warna bisa terjadi akan ada kerusakan pada retina dan saraf optik dan akan membuat kondisi makin memburuk. Makin memburuk, Dok. Saya sendiri juga tidak tahu kenapa terjadi kasus pada Pak Daura. Karena dari hasil pemeriksaan pertama kali dulu, tidak ada gejala apapun. Tapi sepertinya kondisi ini memburuk secara masif. Kalau ini kondisi makin memburuk, kira-kira efeknya apa ya, Dok? Kalau penyebabnya tidak segera diketahui dan segera ditanganin, kemungkinan besar Mbak Naura akan kehilangan penglihatannya secara permanen. Ada cara lain nggak, Dok? Cara untuk mencegah hilangnya penglihatan Naura secara permanen, Dok? Untuk itu perlu diketahui penyebabnya apa. Penyakit ini disebabkan oleh rusaknya jaringan mata. Bisa karena kelelahan yang ekstrim atau paparan energi yang terlalu intens pada bagian visual otak. Kamu harus mengurangi aktivitas yang terlalu membebani penglihatan kamu. Ini semua pasti karena kekuatan penglihatan gue. Tapi gimana caranya gue bisa ngendaliin kekuatan gue itu? Kalau gue gak bisa ngendaliin kekuatan gue, itu artinya gue bakal kehilangan penglihatan gue secara permanen. Apalagi yang harus gue lakuin untuk mencegah semua hal itu. Ih, emang ya Jessica tuh kurang kerjaan banget deh. Dia masih aja kompor-komporin Jasmine soal Dika. Padahal kan Jessica gak tahu apa-apa. Sedangkan Dika masih berusaha untuk ngejar Jasmine. Tuh kan Magic Fivers. Magic Five yang lain juga ikut khawatir sama keadaan Naura. Apalagi Naura kan kepikiran sama keadaannya. Aduh, Miss Magic jadi makin khawatir deh lihat Naura yang lagi-lagi dapat penglihatannya. Sampai-sampai Magic Five harus bersatu dan berdoa untuk memulihkan Naura yang gak bisa melihat. Ya Allah, emang udah separah itu ya? No. Sorry ya, gue nggak tahu. Gue nggak tahu kalau misalnya sakit udah separah itu. Gue kira cuma penyakit mata biasa doang. Sama Nang. Sorry ya.
Gue takut. No. Naura, tenang, Nau. Istighfar. No, doain aku. Kamu harus bisa kendaliin kekuatan kamu, ya? Gak bisa ngendalin. Kenapa aku gak bisa ngeliat apa-apa ini? Kenapa aku gak mau buta? Aku gak mau. Gak mau. Nah, ada aku di sini. Kamu tuh. Syak, gimana ini, Syak? Udah, semuanya pegangan tangan. Ayo. Kita semua baca Al-Fatihah, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Nau gimana, Nau? Gimana, kamu udah gak apa-apa kan? Udah gak apa-apa, udah mendingan. Gara-gara kejadian tadi, Magic Five yang lain berusaha buat ngehibur Naura kan? Miss Magic jadi terharu deh lihat Naura yang bacain surat-surat dari Magic Five. Magic Five tulus banget ya sama Naura. Ada nyala. Ini kembali ngasih surat. Kalian ngapain di sini? Nih, Waktu. Aduh, ada-ada aja deh Magic Fivers. Baru juga makan bareng-bareng, tiba-tiba ada malah mendengar suara burung hantu. Bahkan hewan itu memberikan petunjuk Magic Fivers. Miss Magic jadi salfok deh sama Dika dan Adara yang gemes banget. Udara malam ini gak enak. Kayaknya akan terjadi yang sadis deh. Maksud kamu ngomong kayak gitu kenapa? Kenapa, Ra? Lu denger suara hewan? Iya, gue dengar suara burung hantu bilang kalau bakalan terjadi sesuatu yang sadis. Sadis. Apaan nih malam-malam sadis-sadisan? Serem amat. Bentar. Apa yang dimaksud sama hewan itu sadis itu penghilangan nyawa? Serius nih? Serem amat. Iya, gue serius.
Astaga, Magic Fivers. Gara-gara Jasmine yang lihat Dika dan Adara, Jasmine jadi nampar Adara. Apalagi, Jasmine semarah itu sama Adara dan Dika. Pasti gara-gara Dika yang belum jelasin perasaannya ke Jasmine. Woi, lu kenapa sih? Tahu, Jasmine, lu ada masalah apa sama Adara? Nampar tiba-tiba nggak jelas banget lu. Omongin secara baik-baik lah kalau ada masalah. Munafik lo. Lo bilang lo mau bantu gue supaya gue bisa jadian sama Dika. Tapi apa? Malah lo kan yang dapetin Dika. Dan apa? Dika malah buang Shalia kan? Itu karena hasrat lo kan? Jasmine, ini urusan kita. Nggak usah perlebar kemana-mana. Ngomong sama gua. Gak perlu. Lo diem. Emang lo dasarnya cowok reksek tau gak lo? I hate you. Mulai detik ini. Lo dan semua orang yang bersangkut paut dengan lo adalah musuh gue. Bukannya Trisha lu tuh pengen ngomong sama Jasmine ya? Gue sebenarnya udah mau ngomong sama dia, tapi dia udah keburuan salah paham, Sah. Ya, gimana ya? Gue mau ngejelasin ke dia, tapi dia nggak ngasih. Mau gimana lagi? Ya nggak bisa gitu lah, Dika. Kalau lu telat ngomong, lu lihat kan apa yang terjadi sekarang. Dia juga pasti merasa tersakiti lah. Gimana sih lu nggak bisa kayak gitu dong? Oh guys, I'm sorry, oke? Malam ini udah kacau gara-gara gue. Tapi gue bakal jamin ya, gue bakal selesai ini semua, oke? Karena ini udah melebar kemana-mana juga. Ini lagi, Jessica jadi cari kesempatan buat ngambil perhatian Jasmine. Padahal mah, dia kan masih aja mau ngerebut Reza. Baru juga Dika pergi buat ketemu Jasmine. Naura lagi-lagi dapat penglihatannya Magic Fivers. Sampai-sampai bikin yang lain khawatir. Bahkan penglihatan Naura kembali hitam putih. Naura, kenapa? Naura, aduh, Nau. Mbak Naura kenapa? Mbak Naura? Kenapa, Nau? Enggak, Mbak. Ini Naura emang belakangan ini matanya emang agak sensitif. Ya. Rasya, Irsyad, dan Gibran berusaha cari petunjuk buat nyembuhin Naura. Bahkan mereka juga berharap kalau ada buku sakti yang memberikan petunjuk. Astaga, Magic Fivers. Naura lagi-lagi gak bisa melihat. Sampai-sampai Adara kebangun tuh. Gara-gara Naura yang masih aja kebingungan, akhirnya Adara dikasih tahu kan sama Cicak soal kesulitan Naura. Astagfirullahaladzim. Aku gak boleh panik. Aku harus tenang. Semuanya pasti baik-baik aja. Aku bangun ya? Sorry. Gak apa-apa, gue tadi ngantuk banget, gak ngeliat. Pas ini subuh, lu bangun, kita wudhu. Kerannya mana sih? Aduh, gak kelihatan lagi, buram banget. Naura, lu ngapain sih? Kayak sampai meraba-raba kayak gitu. Enggak kenapa-napa. Enggak, gue kira lu gak di samping gue tadi. Hah? Lu gak ngeliat apa badan gue segede gaban kayak gini?
Kan dari di belakang gua nggak kelihatan. Akhirnya ketemu juga nih kalian. Sikap Naura aneh lagi. Ada sesuatu sama Naura. Apa jangan-jangan matanya nggak bisa lihat lagi ya? Adara, tadi aku lihat Naura kayak panik gitu. Dia jalan sambil ngeraba-raba, kayak nggak bisa lihat apa-apa. Kayaknya ada masalah sama matanya deh. Jadi benar kan dugaan gue? Gue tahu pasti matanya bermasalah lagi. Tapi kenapa dia nggak mau ngaku dan malah tutup-tutupin? Kenapa sih Nau? Pasti lo takut bikin gue khawatir kan? Apa jangan-jangan mata Naura nambah parah? Alhamdulillah Magic Fivers. Setelah berdoa, penglihatan Naura udah kembali normal. Gara-gara Naura yang masih aja kesulitan melihat, makanya Adara langsung kasih tahu Rasya. Di lain sisi, teman-teman yang lain jadi heran sama Evan yang masuk ruangan eskul Rohis. Demi cari tahu soal keadaan Naura, Adara sampai rela buat ngumpulin para hewan buat cari petunjuk-petunjuk dari penglihatan Naura Magic Fivers. Ayam, kucing, burung. Jadi di sini sebenarnya aku tuh mau nanya, kalian tuh dapat nggak sih kayak petunjuk gitu? Soalnya kasihan Naura itu kalau selalu dapat bayangan itu, pasti matanya tuh selalu kayak burem gitu. Dan dia itu sekarang cuma bisa ngelihat warna hitam sama putih doang. Kalau kalian punya petunjuk apapun itu, tolong kasih tahu aku ya, biar aku bisa bantu Naura juga. Magic Fivers, kok Naura lagi-lagi malah nge-freeze? Apalagi malah ada panggilan. Jangan-jangan ini pertanda buruk lagi kalau Magic Five dalam bahaya. Halo? Kamu akan mati rasa. Nah, buat Magic Fivers yang penasaran, jangan lupa untuk tonton terus Magic Five setiap hari di Indosiar. Atau tonton tayangan ulangnya di video. Sampai jumpa di update selanjutnya. Salam, Peace Magic!